Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa di pembelajaran matematika edisi Rabu 16 September 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan. Kompetensi dasar yang harus kita capai yang pertama untuk pengetahuan, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Untuk kompetensi keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Pengertian dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Kita akan analisis contoh yang merupakan himpunan dan tidak merupakan himpunan. Contoh himpunan, misal di sini, kumpulan hewan berkaki 4. Banyak dong ya hewan yang memiliki kaki 4, sehingga ketika anggotanya itu ada dan jelas, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam himpunan. Contoh kedua, himpunan bilangan ganjil. Bilangan ganjil mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena kalimat tersebut memiliki anggota, sehingga himpunan bilangan ganjil itu termasuk ke dalam contoh himpunan. Berikut contoh bukan himpunan. Kumpulan makanan enak. Enak itu relatif. Belum tentu menurut si A itu enak, menurut si B juga enak, sehingga tidak ada definisi yang jelas untuk menyatakan kumpulan makanan enak. Maka kalimat tersebut termasuk bukan himpunan. Contoh kedua untuk kalimat bukan himpunan, contoh kumpulan lukisan indah. Jadi, jika di sini melibatkan penilaian secara kualitatif atau melibatkan perasaan tidak secara kuantitatif, maka itu termasuk pernyataan bukan himpunan. Bisa dibedakan ya. Selanjutnya, notasi dan anggota himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar di awal, huruf kapital dari huruf A hingga Z. Adapun untuk objek atau anggota yang termasuk dalam himpunan tersebut, biasanya ditulis, diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Contoh, di sini ada himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, sehingga jika kita tuliskan, notasi himpunannya menjadi A sama dengan kurung kurawal, sebutkan angka bilangan asli kurang dari 5, 1, 2, 3, 4. Tutup dengan tanda kurung kurawal kembali. Seperti ini. Selanjutnya contoh kedua, jika ada P adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Berarti jika kita tuliskan, maka P sama dengan kurung kurawal, lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, hijau. Ditutup dengan kurung kurawal. Penyajian suatu himpunan ada 3 cara. Yang pertama, dengan menyebutkan atau mendaftar anggota himpunan atau enumerasi. Cara kedua, menuliskan sifat anggota himpunan atau dengan kata-kata. Cara ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, sini contoh pertama, dengan cara mendaftar anggota, misal ada himpunan A, kurung kurawal, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika dengan kata-kata, ternyata A itu adalah himpunan bilangan caca kurang dari 6. Dan jika dengan notasi pembentuk, kita akan tuliskan dengan tanda X, di mana X kurang dari 6. X anggota bilangan caca. Contoh yang kedua, misalkan di sini ada B, terdiri dari Lebak, Pandeglang, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Dengan kata-kata, berarti B itu adalah himpunan kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Sehingga jika kita gambarkan notasinya, bisa kita tuliskan B sama dengan X di mana nama kabupaten, X anggota Provinsi Banten. Seperti itu cara penyajian suatu himpunan. Selanjutnya, menyatakan anggota atau tanda E seperti ini, atau bukan anggota, E-nya dicoret. Dalam himpunan, kita akan Ibu akan berikan contoh. Di sini ada diketahui himpunan A dari bilangan bulat dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1,
0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kita akan analisis pernyataan benar atau salah, kita analisis pernyataan yang pertama, negatif 3 anggota dari himpunan A. Betul, karena atau benar pernyataannya karena negatif 3 berada pada kelompok himpunan anggota A. Selanjutnya pernyataan kedua, 0 anggota dari A. Ini juga pernyataannya benar. Pernyataan yang ketiga, 6 bukan anggota A. Benar, karena tidak ada angka 6 di dalam kelompok himpunan A. 4 bukan anggota A. Salah. Kenapa? Karena 4 berada pada kelompok himpunan A. Pernyataan terakhir, negatif 11 anggota dari himpunan A. Itu juga salah. Pernyataannya kenapa? Karena tidak ada angka negatif 11 di kelompok himpunan A. Itu pernyataan untuk anggota atau bukan anggota. Selanjutnya himpunan kosong. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jika kita tuliskan notasinya bisa dengan tanda kurung kurawal tanpa ada anggota di dalamnya, atau bisa dengan huruf O dicoret. Itu berarti himpunan kosong. Contoh, misalkan R adalah X di mana X kurang dari 1. X anggota bilangan caca. Bilangan caca yang kurang dari 1 adalah angka 0. Artinya tidak ada angka, tidak ada bilangan. Itu berarti R termasuk himpunan kosong. Maka R disebut himpunan 0 atau himpunan kosong. Untuk contoh yang kedua, misalkan N himpunan bilangan kelipatan 3 antara 9 dan 12. Bilangan yang berada di antara 9 dan 12 ada angka 10 dan 11. Dan ternyata 10 dengan 11 itu bukanlah bilangan kelipatan 3, sehingga himpunan N disebut himpunan 0 atau himpunan kosong. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh di sini. Yang pertama ada himpunan A dengan anggota pulpen, pensil, penyerut, penghapus, tip X, stabilo, dan lain sebagainya. Jika kita ingin tuliskan semestanya, maka itu adalah kelompok alat tulis. Contoh yang kedua, misalkan di sini ada angka 4, 8, 12, 16, 20. Maka jika kita ingin tuliskan semestanya, itu adalah kelompok bilangan kelipatan 4. Untuk menyatakan semesta dalam suatu himpunan, biasanya divisualisasikan dalam bentuk gambar diagram pen. Gambar diagram pen salah satu cirinya pertama berbentuk persegi panjang, lalu dituliskan huruf S di pojok kiri atas. Selanjutnya digambarkan kelompok himpunan yang tergambar. Di sini ada 4 macam jenis diagram pen. Yang pertama, himpunan bagian seperti gambar yang pertama ini atau disebut subsets. Himpunan yang sama seperti gambar pada yang kedua ini. Jadi kelompok himpunan A dengan B berada di lingkaran yang sama. Himpunan yang saling berpotongan seperti ini, seperti gambar yang ketiga atau disebut intersected. Dan yang terakhir, himpunan yang saling lepas atau saling asing atau disjoint. Tidak ada kelompok himpunan yang sama antara himpunan A dengan B. Itu seperti gambar keempat seperti ini. Selanjutnya, kita akan analisis. Misalkan di sini ada gambar diagram pen dengan kelompok himpunan A pada lingkaran A dengan kelompok himpunan B. Jangan lupa tuliskan huruf S di pojok kiri atas. Itu sebagai tanda dari diagram pen. Kita akan cari, misalkan di sini pertanyaannya, sebutkan himpunan S atau semestanya. Maka kita sebutkan semua angka yang berada dalam kotak ini, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan himpunan A. Berarti kita perhatikan lingkaran di lingkaran A, yaitu ada angka 1, 2, 3, dan 4. Kita tuliskan. Selanjutnya himpunan B. Kita juga perhatikan lingkaran yang berada pada lingkaran B. Ternyata terdapat angka 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita tuliskan.
Selanjutnya himpunan C adalah anggota himpunan yang menjadi anggota A dan B. Berarti ada di tengah-tengah, itu adalah angka 3 dan 4. Sehingga jawabannya C adalah 3 dan 4. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, himpunan D adalah anggota yang menjadi anggota A atau B. Artinya, semua anggota yang berada di lingkaran A dengan lingkaran B kita tuliskan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertanyaan berikutnya, himpunan E adalah anggota yang tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Artinya, anggota himpunan yang berada di luar lingkaran A dengan B, yaitu angka 7 dan 8. Himpunan F adalah anggota himpunan yang hanya menjadi anggota A. Artinya, kita perhatikan lingkaran A yang tidak berpotongan dengan lingkaran B adalah angka 1 dan 2. Dan untuk soal terakhir, himpunan G adalah anggota himpunan yang hanya menjadi anggota B. Kita perhatikan lingkaran B. Ternyata yang menjadi anggota atau tidak berpotongan dengan lingkaran A adalah angka 5 dan 6. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyertakan anggota himpunan dari suatu himpunan. Biasanya dinotasikan dengan huruf N kecil lalu disebutkan alfabet himpunannya. Contoh, di sini ada V. V adalah himpunan huruf vokal. Dituliskan dulu huruf vokal itu ada huruf A, I, U, E, O. Jadi untuk kardinalitas himpunan V, kita hitung anggotanya. Ternyata ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan 5. Jadi kardinalitas untuk huruf vokal adalah 5. Contoh kedua, misalkan ada himpunan Y bilangan ganjil yang lebih dari 3 dan kurang dari 25. Kita sebutkan dulu bilangan ganjil yang kurang dari 3, yang lebih dari 3 dan kurang dari 25. Ada angka 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan 23. Jadi, untuk kardinalitas himpunan Y, kita hitung anggota himpunan yang berada di dalamnya. Ternyata ada 10 angka, maka kita tuliskan 10. Himpunan bagian dituliskan dengan lambang C lebih pipih dan biasanya misalkan di sini ada contoh, ada A, X di mana X bilangan asli, 0 antara 0 dengan 10. Lebih besar dari 0, kurang dari 10. Jadi kita tuliskan bilangan asli itu ada angka 1 sampai 9. Selanjutnya ada himpunan B, bilangan caca antara 0 dengan 8. Di tengah-tengahnya ya. Berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Selanjutnya himpunan C. Sini ada himpunan X di mana X bilangan prima. Di antara 0 dengan 10, bilangan prima itu dari angka 2 ya, mulainya 2, 3, 5, 7. Ingat, 9 tidak termasuk kategori bilangan prima, karena 9 bisa dibagi 3. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kita analisis himpunan bagiannya, benar atau salah pernyataan berikut. Contoh, pernyataan yang pertama, A himpunan bagian dari B. Kita perhatikan angka di A dengan di B, apakah sama semua? Ternyata ada angka 8 dan 9 yang tidak sama dengan B, sehingga pernyataan tersebut salah. B, himpunan bagian dari A. Ternyata semua anggota atau semua angka yang berada di himpunan B, itu juga semua ada di himpunan A, sehingga pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, B, himpunan bagian dari C. B himpunan bagian dari C itu pernyataannya salah sebab ada angka 1, 4, dan 6 yang tidak ada di C. C anggota dari atau himpunan bagian dari B. Ternyata itu benar karena 2, 3, 5, dan 7 itu adalah angka-angka yang juga ada di himpunan B. Selanjutnya C anggota dari A atau himpunan bagian dari A itu juga termasuk pernyataan yang benar karena 2, 3, 5, 7 ada di kelompok himpunan A. Dan terakhir, himpunan A, himpunan bagian dari himpunan C. Ternyata pernyataan tersebut salah karena banyak angka di dalam himpunan A yang tidak ada pada himpunan C. Himpunan kuasa di sini
adalah kelanjutan dari perhitungan himpunan bagian. Misalnya, A adalah himpunan P adalah himpunan kuasa A. Jika A-nya adalah N dengan bilangan caca, maka untuk mencari himpunan kuasanya rumusnya adalah 2 pangkat N. Contoh, hitunglah himpunan kuasa dari himpunan berikut. Misalkan ada himpunan L dengan anggota negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Kita cari dulu kardinalitas dari himpunan L tersebut, ternyata adalah 4. Jadi ketika kita masukkan ke dalam rumus himpunan kuasa yaitu 2 pangkat N, N-nya kita ganti dengan 4. 4 ini dari mana? Dari jumlah anggota himpunan pada himpunan L. Sehingga kita hitung 2 pangkat 4 itu adalah 16. Contoh kedua, misalkan di sini ada himpunan P, terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F. Ada 6 huruf, sehingga mohon maaf ada 6 huruf. Di sini penulisannya salah, harusnya 6. Jadi 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi N-nya 6 ya. Mohon maaf di sini salah penulisan, harusnya 6. Yaitu huruf A, B, C, D, E, F. Contoh berikutnya, misalkan ada perintah hitunglah himpunan kuasa dan sebutkan pasangan himpunan bagian yang dapat diuraikan dalam himpunan tersebut. Contoh di sini ada himpunan A dengan anggota himpunan huruf A, B, dan C. Kita tuliskan dulu kardinalitasnya ada 3, karena di dalam himpunan A ada 3 anggota. Jadi ketika kita cari rumus dengan himpunan kuasa, di sini kita tuliskan rumus 2 pangkat N, N-nya adalah 3, 2 pangkat 3 adalah 8. Sehingga ketika kita uraikan himpunan-himpunan bagiannya, kita mulai dari himpunan 0. Jadi selalu diawali dengan himpunan 0 atau himpunan kosong. Lalu sebutkan satu persatu himpunan yang berada pada himpunan A. Di sini ada huruf A, tuliskan huruf B, huruf C. Satu-satu sudah. Sekarang lanjut ke sepasang-sepasang atau 2 anggota, yaitu A dan B, huruf A dan B, lalu A dengan C, dan B dengan C. Jangan dibalik lagi, jangan B dengan A ya, jadi tetap arahnya ke kanan. Selanjutnya, himpunan kosong, 1 anggota sudah disebutkan, 2 anggota sudah disebutkan, terakhir kembali ke 3 anggota, kembali ke soal. Kita hitung, jumlahnya harus sama, yaitu 8. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ketika kita uraikan himpunan bagiannya pun sama dengan perhitungan himpunan kuasa, yaitu ada 8. Contoh kedua, misalkan di sini ada himpunan Z dengan angka 2, 4, 6, dan 8. Kita tuliskan dulu kardinalitas himpunannya, yaitu kardinalitas dari himpunan Z ada 4. Ada 4 anggota dalam himpunan Z, sehingga himpunan kuasanya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Ketika kita uraikan himpunan bagiannya, ingat diawali dengan himpunan kosong atau himpunan 0, lalu sebutkan 1 angka. Setelah itu 2 angka, 2 angka. Setelah 2 angka, 3 angka, 3 angka. Dan terakhir kembali ke 4 angka. Ya. Jadi anggota himpunan untuk himpunan Z 2, 4, 6, dan 8. Di sini ada 16 pasang. Sesuai dengan perhitungan himpunan kuasanya. Jadi ingat, diuraikan dimulai dengan himpunan 0, 1 angka, 1 angka, 2 angka, 2 angka, lalu 3 angka, terakhir kembali ke soal yaitu 4 angka. Demikian penjelasan kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya dan dikirim via WhatsApp ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.